Salam damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Di kantor, di sekolah, dimanapun saudara berada. Kasih Kristus menjamah saudara, kebaikannya mengalir dengan deras dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kepadanya kami berharap, yang kepadanya kami percaya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Kami hanya sehebat kedekatan kami sama Tuhan. Hidup kami terletak dari hubungan kami sama Tuhan. Semakin kami berlutut kepadamu, maka semakin Kau akan meninggikan kami dalam apapun yang kami kerjakan. Kami mau dengar firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk jadi berkat. Bahkan hamba-Mu berdoa, mereka yang menonton juga ini bukan sekedar sebuah kewajiban semata. Tapi ini menjadi mereka jam makan roh mereka, makan rohani mereka. Mereka dikenyangkan, jiwa mereka disegarkan, dikuatkan, dituntun, dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjalani tantangan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu untuk jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Belajar dari kehidupan Bapak orang beriman. Namanya Abraham. Ini menjadi sebuah pembahasan kita pada hari ini. Belajar dari kehidupan Abraham. Ibrani 11, firman Allah mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Karena iman, Alkitab katakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, keren sekali. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena yang berjanji Allah yang setia. Mengapa kita mau belajar mengenai Abraham? Tahukah saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan, seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Charles Spurgeon berkata, Alkitab diberikan bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup. Saya ulang sekali lagi, Alkitab yang sedang kita baca hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi menambahkan, mengubahkan hidup saudara dan saya. Bedanya ibadah dengan yang namanya hal-hal yang lain. Kalau saudara nonton film, saudara nonton acara-acara motivasi, itu hanya sekedar tontonan. Tapi ibadah adalah sebuah tuntunan. Ketika engkau datang sama Tuhan hari ini, pagi ini, engkau sedang dituntun oleh Tuhan. Mau mengalami hidup yang penuh dengan berkat, datang sama Tuhan. Dia tuntun saudara. Nah, kita akan belajar hari ini saudara, mengapa Abraham sampai disebut sebagai bapak orang beriman. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya. Yang pertama, Abraham melewati ujian, meninggalkan rumah dan negerinya. Meninggalkan rumah dan kampung halamannya merupakan simbol akan tindakan iman untuk meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keluarga besar, para sahabat, apa yang selama ini melekat dalam hidup dia ditinggalkan. Meninggalkan kampung halaman bukan untuk diri sendiri, namun untuk menggenapi rencana Tuhan. Alkitab banyak mengutarakan kita harus meninggalkan ayah dan ibu kita, meninggalkan dunia ini, meninggalkan jala itu mengikuti Yesus dan sebagainya. Mengapa Abraham? Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Abraham meninggalkan kampung halaman. Dia pergi dari zona nyaman menuju ke zona iman. Kelihatannya menarik menjadi sebuah rema. Nyaman, iman. Tetapi di dalamnya, di tengah-tengahnya, ada banyak tantangan, rintangan yang luar biasa. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, bahwa mengikuti Tuhan gak mungkin nyaman. Tapi pasti aman. Nyamannya pasti dikasih nyaman, tapi nyamannya versi surga. Bukan nyamannya versi kita. Nyamannya versi kita gak ada masalah. Nyamannya versi kita gak ada tantangan. Nyamannya versi kita apa-apa doa dikasih. Apa-apa everything's good, everything's fine. Tapi kadang-kadang nyamannya Tuhan
di tengah badai sekalipun, kalau engkau datang sama Tuhan, ada kenyamanan, ada damai sejahtera. Yang kedua, godaan apa lagi yang bisa kita pelajari dari Abraham? Yang kedua, dia meninggalkan godaan kuasa dan harta. Kita katakan demikian. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Alkitab katakan ayat yang ke-21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang pun, tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Dalam bagian firman ini ada dua hal di mana ia menang. Pertama, ia mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu persepuluhan. Kedua, ia mengindikasikan bahwa sebuah penegasan bahwa ketika ada orang-orang yang menawarkan harta, kuasa, dan jabatan dengan motif yang lain, dia nggak mau. Karena dia mau segala kemuliaannya hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat membuat Abraham kaya. Hanya Tuhanlah yang berhak menerima pujian untuk semua pencapaian Abraham. Yang ketiga, Abraham menang dari apa? Abraham menang dalam menantikan janji Allah. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat dan utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada orang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Abraham menerima janji ini ketika dia berusia 75 tahun. Ketika pertama kali Allah memberikan janji ini kepadanya. Kita tahu Abraham menanti 25 tahun sampai 30 tahun. Sudah menjadi menopause istrinya, sudah lewat waktunya. Seringkali kita tidak sabar dalam menunggu. Seringkali kita ingin sekarang juga, right now, right here. Kita generasi yang instan. Kita suka yang cepat-cepat. Tapi saya mau bilang sama saudara, sabar dalam ruang tunggunya Tuhan. Abraham menang dalam menantikan janji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam mempersembahkan Ishak. Abraham meninggalkan masa lalunya untuk Tuhan. Dan Abraham melepaskan masa depannya itu Ishak untuk Tuhan. Doa saya agar saudara dan saya masuk di tahun yang baru ini, kita belajar seperti Abraham. Dan semua tahu ending cerita Abraham. Hidupnya diberkati luar biasa. Keturunannya begitu banyak. Namanya tetap sampai selama-lamanya diingat. Bahkan Alkitab menyebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Kecap kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan bela, hari ini dia pasti bela. Mari sama-sama kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kami berterima kasih Kau kasihi.
Allah yang memeliharaku. Mari lebih sungguh lagi syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lebih sungguh lagi sambil angkat tanganku bilang sama Tuhan, syukur, syukur bagimu. Dengan sukacita, dengan pengharapan sama Tuhan. Segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kau pelihara kami selamanya. Selamanya. Oh, oh, selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Yes Lord, yes. Allah yang memelihara. Sama dengan tim dari studio katakan syukur dari syukur. Arahkan tangan kepada layar kaca saudara sambil mengucap syukur sama Tuhan. Segala hormat bagi Allah yang memelihara hidupku. Dia mengasihimu, Dia mau pelihara masa depanmu. Selamanya. Sejenak naikkan setiap doa saudara di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pengharapanmu sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keperluanmu sama Tuhan. Selamanya Dia pelihara engkau dan aku. Selamanya Dia gak pernah tinggalin saudara dan saya. Terpujilah namamu Tuhan. Selamanya.